Tolong ditulis di chat sih. Ini pertanyaannya saya nanya dulu. Kuliah ini udah pernah mulai belum sih? Tolong tulis di chat ya. Udah mulai bulan. Kalau enggak saya akan mulai dari nol soalnya. Oke. Ini chat udah, saya coba share screen ya. Oke. Oke. Oke, buat Anda semua, mudah-mudahan Anda emailnya masuk ke mailing list ITTS Cyber, karena saya akan banyak posting di situ sih sebenarnya. Kalau enggak berabe urusannya. Beberapa orang tidak ngerjakan ujian gara-gara tidak monitoring posting saya di mailing list. Oke, sekarang urusannya kuliahnya. Karena ini kuliahnya saya mendadak, jadi saya gantiin ngedadak nih, jadi nggak siapin kuliahnya. Jadi Anda kepaksa saya gabungin sama kuliah yang reguler. Eh, untuk itu bahannya sama, ada di opencourse.itts.ac.id. Silahkan masuk ke, bentar, ini alamatnya ya. Jadi ini kepaksa dicampur nih, mahasiswanya dicampur, nilainya kecampur. Cuma nanti biar Pak Aziz yang misahin. Pak Aziz yang pusing deh. Ntar saya cari 2023 minus 2. Jaringan komputer. Ini dia. Coba lihat. Ini ada orangnya nggak? Uts, salah. Bukan yang ini nih. Dua ribu dua puluh tiga. Ntar cari lagi. 2002. Kayaknya bener. Kok cuma 3 orang sih? Berarti yang reguler juga nggak beres nih registrasinya pada ya? Oke, ini kelasnya. 2023 minus 2. Oke. Pesertanya baru 3 orang yang daftar. Wow. Oke. Ntar saya cek anak-anak itu tuh. Udah pada daftar belum? Ya udah. Coba saya udah tolong lihat nilainya bentar ya. Saya mau ngeliat nilainya, saya belum saya lihat juga nilai mereka. Harusnya ada sekitar 8 orangan gitu. Oke, udah ada yang ngerjain kuis. Oke, berarti ini kuliahnya benar. Sekarang Anda perlu daftar dengan cara daftar manual. Ini saya kasih alamatnya ya. Oke, ini alamatnya. Bentar. Enrollment key-nya ITTS 2023. Sekarang course-nya sendiri adalah ini 64. Saya copy, saya posting di chat. Silahkan lihat chat. Itu URL-nya opencourse.itts.ac.id, ID-nya 64, enrollment key-nya ITTS 2023. Oke. Ini saya buka rahasia dulu. Banyak anak-anak yang nggak memperhatikan URL dan enrollment key, udah gitu tidak daftar di kuliahnya, udah gitu nggak ngerjain ujian, udah gitu nilainya nggak lulus. Sudah nggak lulus baru komplain, Pak kenapa saya nilainya ya kan nggak ngerjain ujian. Nah mati dah lu. Jadi masalahnya itu, tolong dicek lagi, masukin ke kuliah ini, enrollment key-nya ITTS 2023, ini akan kecampur sama reguler, karena saya belum bikin buat yang karyawan, jadi sama aja sih materinya persis sama sebetulnya, cuman yang reguler agak beruntung karena mereka bisa ikut duduk di kelas, sementara yang karyawan hanya ngeliatin Zoom.
Udah gitu sambil ngerjain sesuatu di sebelah sananya. Jadi biasanya udah gitu nggak konsen. Tapi tolong ininya URL-nya tolong dimasukin, enrollment key-nya tolong masuk ini. Tolong kerjain semua course-nya, kuliahnya, kuis-kuisnya dari sekarang. Kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang, boleh dikerjakan berulang-ulang, akan diambil nilai tertinggi. Saya ulang lagi, kuis UTS UAS boleh dikerjakan dari sekarang, jangan nunggu pengumuman. Boleh dikerjakan berkali-kali dan diambil nilai tertinggi. Oke, kalau ada pertanyaan, ada apa-apa, silahkan tanya ke saya pakai email. Ini email saya. Atau bisa juga ke ITTS ACID. Atau bisa ke Twitter. Kalau mau enak ngobrol di Twitter, salah. No way Purbo. Oke, lebih enak di Twitter ya. Oke, jadi kira-kira itu. Kalau ada pertanyaan selama kuliah ini silahkan posting di chat, saya akan monitoring chat sampai jam 9. Oke. Nah, sekarang saya kasih overview materinya. Materinya secara umum gini nih, saya akan saya tutup, saya minimalis biar kelihatan semua materinya secara umum dari ujung ke ujung. Jujur, anak-anak yang reguler agak beruntung karena bentuknya kita praktek langsung, kita akan bongkar komputer, kita bikin server beneran. Jadi yang reguler minta maaf, lebih beruntung karena kita benar-benar bongkar komputer dan sebagainya. Oke, ini saya tutup. Ini materinya, biar kebayang. Pertama, kita akan lihat konsep TCP/IP, sejarah internet saya nggak akan bahas terlalu banyak, silahkan baca-baca aja. Kemudian kita akan banyak masuk ke command line sama Wireshark, karena di situ kita akan bisa ngelihat arsitektur jaringannya seperti apa. Terus kita akan, saya akan ini sebagian dari materi ini akan saya padatkan dalam satu pertemuan 2-3 materi ya. Jadi ini bakal padat. Kalau Anda nggak ngerti silahkan tanya, jangan diem. Ini kejadian tadi pagi, ada yang semester tahun lalu atau semester lalu baru datang tadi pagi, Pak saya tahun lalu dapat nilai E. Nah lo baru datangnya tadi pagi, telat. Udah nggak lulus baru datang, ya capek deh. Jadi tolong kalau ada masalah apa-apa ngomong, karena kalau nggak jadi masalah, kalau nilai udah keluar jadi masalah. Kita akan kesulitan buat masukin nilai karena nilainya masuk ke Diknas juga. Ini masalah besar sih Maaf, sebenarnya. Prof. Baru join, Prof. Oke, silakan kalau yang baru join, silakan masuk ke ini, mudah-mudahan suara saya nggak pecah nih ya. Kalau yang baru join silakan masuk ke opencourse.itts.ac.id. Kemudian nih saya ulang lagi deh, kepaksa dah. Oke, ini saya copy paste semuanya lagi ya. Gue nggak bisa copy. Enroll kuliahnya di sini, opencourse.itts.ac.id. Kemudian enrollment key-nya bisa diambil nggak sih? Yalah, susah banget sih. Nih, Maaf, Pak Ono, mau nanya. yuk, Username sama passwordnya dari bikin yang mana ya? bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oke. Jadi masuk ke open course, create user sendiri, terus masuk ke course ID 64. Jadi klik course apa aja, terus ganti aja ID-nya ke 64, terus enrollment key-nya ITTS 2023. Terus kerjain. Gitu ya. Jadi username passwordnya bikin sendiri, tapi namanya nama bener ya. Orang tuh kadang-kadang pakai nama samaran, udah kita kan masuk nilainya bingung jadinya. Ini siapa nih orangnya? Nama samaran. Parah. Kalau nilainya nggak mau dimasukin ya nggak apa-apa, silakan pakai nama samaran. Jadi ada beberapa anak pakai nama samaran, Pak, nama saya yang ini nama samaran, ini capek deh. Jadi tolong namanya nama beneran, jangan nama samaran, karena Anda kalau udah register, Anda nggak bisa ngerubah nama. Yang bisa ngerubah nama cuma saya. Kalau minta tolong saya, itu namanya ngerjain Ono lagi. Jadi tolong dari awal jangan ngerjain Ono gitu, kan Ono kerjanya banyak juga. Oke, ini materinya kira-kira ini. Pertama kita akan lihat konsep TCP/IP, kita akan melihatnya dengan cara pakai Wireshark. Kita akan nyadap
Ya baru gabung nggak apa-apa, nggak usah pakai izin, langsung masuk aja. Yang penting tolong tanya teman-temannya buat register di open course dan tolong kerjakan kuisnya, kuis UTS UAS dari sekarang. Jangan tunggu pengumuman UTS UAS ya. Error pada saat registrasi, iya karena emailnya tidak tidak bisa nembus Gmail, jadi saya harus masuk ke sini. Ada kontak WA? Nggak ada, pakai email. Karena ini Mas Pak Chandri masih nanya, jadi ngajar kelas karyawan nggak Mas? Jadi, ilah. Nih, saya masukin, nih saya approve semua ya. Jadi kalau Anda telat, approve-nya besok pagi jadinya. Jadi approve-nya manual. Ini ngerjain saya sih sebenarnya. Jadi yang error-error jangan khawatir, saya approve semua. Ini saya kasih lihat cara approve-nya. Ini confirm no, yang tidak confirm saya approve sekarang. Add filter. Coba saya lihat ada area Davin, ini ada area Davin kelihatan. Oke, saya add semuanya. Saya confirm. Jadi Saya baru masuk Prof ini ke open course-nya. ya udah, ini udah di approve. Pokoknya kalau yang telat, ya besok pagi aja ya saya approve-nya. Ini ada Devin lagi, satu lagi nih. Yang lain besok pagi aja ya. Kalau enggak saya ngerjain kayak ginian doang, masa kuliah isinya kayak ginian kan garing. Oke, saya confirm. Jadi semuanya pasti keluarnya error karena email nggak nembus, jadi saya approve-nya besok pagi. Gitu ya. Terus kalau udah berhasil masuk, silakan masuk kuliah, klik kuliah apa aja, tapi ganti nomornya ke nomor 64 tadi. Nih nomornya 60, ujung yang ini ya. Course ID-nya diganti 64, masuk ke course yang ini. Udah gitu enrollment key-nya adalah ITTS 2023, ITTS-nya besar. Gitu ya, beres ya. Nah, sekarang saya ulang lagi. Materi kita hari, jadi kalau yang telat-telat besok pagi, saya approve. Kalau enggak jadi ngerusak kuliah saya nih. Materi kita kira-kira kayak gini. Yang pertama ini teorinya sampai ya sinilah kira-kira. Oke, ini teori gedenya. TCP/IP itu apa? Nanti saya akan kasih lihat dalamnya seperti apa. Untuk melihat dalamnya kita pakai Wireshark, kita nyadap sih sebenarnya, dan kita akan belajar pakai simulator jaringan. Sebagian dari Anda mungkin pernah belajar pakai paket tracer, dan teman-temannya saya tidak pakai paket tracer karena paket tracer terbatas buat Cisco doang. Saya pakainya GNS3. Jadi ini yang dipakai. Jadi kalau mau dipraktekkan bisa download GNS3. Ini bisa di-download free. Kemudian bisa download juga VirtualBox. Oke. Cuman kalau mau jujur terus terang, kalau mau enak hidupnya pakainya Linux, jangan pakai Windows. Windows nggak enak, asli nggak enak. Jadi pakainya Linux, beres ya. Kalau mau gampang hidupnya gini caranya. Itu komputer yang Windows, pasang 2 harddisk aja, 1 harddisk Windows, 1 harddisk Linux. Jadi kalau kita mau kerja pakai Windows, colokin harddisk Windows. Kalau mau kerja pakai Linux, colokin harddisk Linux. Jadi hidupnya lebih gampang kayak gitu. Sebagian orang pengen dual boot segala macam, pusing kepala dulu. Kalau nggak biasa, mendingan pindah-pindah, colok-colok harddisk aja, ganti-ganti colok. Kalau saya kebetulan Linux semua, jadi lebih gampang hidupnya. Oke. Ini yang pertama mungkin saya akan ajarin ini, konsep TCP/IP seperti apa, Wireshark diajarin, kemudian simulator jaringan akan saya ajarin. Simulator jaringan pada dasarnya kita bikin lab komputer di komputer. Jadi komputer kita akan jadi lab, jadi kita bisa ngoprek segala macam. Oke. Kemudian habis itu kita mulai masuk ke perangkat keras jaringan, data link layer seperti apa, kemudian masuk ke arah wireless. Di wireless ini kita akan belajar bagaimana membuat sambungan jarak jauh terutama. Oke, ini yang wireless ini. Kemudian belajar API versi 4, cuman harusnya versi 6 diajarin nggak di sini ya? Bentar. Oh, di sini nggak ada nih versi 6. Harusnya sih ada. Bentar, coba lihat. Oh, ini ada. Jadi versi 6 juga akan diajarin di sini. Cuman jujur ini materinya banyak banget. Jadi kemungkinan saya akan 2 materi satu pertemuan, 2 atau 3 materi satu pertemuan. Jadi akan susah banget sih sebenarnya urusannya. Karena materinya terlalu banyak sih sebenarnya. Oke.
Di sini belajar versi 4 sama versi 6, mungkin saya akan langsung dua-duanya sekaligus saya cobain, mudah-mudahan bisa. Cuman paling enak ini sebetulnya enaknya kalau sambil praktek sih sebenarnya. Jadi mungkin nanti saya akan kasih teori dikit aja, tapi prakteknya akan kerasa waktu routing ini. Ini routing ini pada saat prakteknya lebih enak di sini. Sebagian dari urusan routing yang advance biasanya saya masukin ke kuliah cybersecurity. Cuman akan saya coba turunin ke kuliah ini yang di cybersecurity. Routing yang advance itu routing pakai otomatis, pakai OSPF, pakai BGP segala macam yang biasa dipakai di ISP. Kita akan coba turunin di sini, gitu ya. Terus di atasnya transport, udah gitu mulai kenalin yang namanya domain system, name system dan sebagainya. UTS sama UAS jangan nunggu jadwal, kerjakan dari sekarang. Terutama UASnya, karena porsi nilai UAS itu 40% dari nilai. Jadi misalnya gini, Anda UAS dapat nilai 100, jadi ngerjain UTS sama UAS aja, itu nilainya sekitar 60-70 dari tangan sudah lulus. Tanpa ngerjain kuis sebenarnya bisa. Gitu. Jadi lebih baik mengerjakan UTS UAS daripada kuis sih sebenarnya. Gitu ya. Dan bisa dikerjakan dari sekarang, kalau jelek kerjain ulang, tidak ada batas mengerjain ulangnya berapa kali. Jadi itu enaknya, hidupnya enaknya kayak gitu. Dan soal boleh kerjain sama temen duduk sebelahan juga nggak masalah, nyontek juga nggak masalah. Pengalaman saya, sebagian orang itu ngerjainnya sekitar 3-4 kali UAS untuk dapat nilai bagus, gitu ya. Ini udah. Terus content management, kita akan belajar nginstall content management. Di sini mungkin akan nginstall WordPress, bisa nginstall Moodle, bisa nginstall apa terserah sih. Oke. Ini nginstall content management system yang udah jadi sih sebenarnya. Nah, kemudian belajar juga yang namanya email, VoIP sama internet telepon. Kalau yang di reguler tadi pagi saya kasih lihat nih sebenarnya. Ini kita bikin 4G sendiri, 5G sendiri, bukan 4G. Kita bikin 5G sendiri, saya kasih lihat peralatannya, dan kita sudah berhasil bikin 5G pada kecepatan sekitar 800 Mbps sendiri. Gitu, bangsa Indonesia. Oke, coba kita lihat, ini ada teks. Streaming multimedia, ini sebagian mungkin nggak akan sempat saya ajarin karena waktu saya sempit. Saya punya kesempatan cuma sekitar berapa belas kali pertemuan, sebenarnya materinya banyak banget gitu ya. Untuk hacking dan keamanan jaringan, ini hari ini di kuliah ini ngasihnya cuma sedikit aja. Sebagian dari ini akan diajarinnya di cybersecurity. Jadi hacking, keamanan jaringan, basic data security akan banyaknya di cybersecurity. Pada zaman dulu kala, ini masuk kuliah jaringan, tapi ternyata jadi berat banget kuliah jaringannya. Jadi ini dicabut, diganti masuk ke cybersecurity. Jadi ini akan ada di cybersecurity. Kita akan fokus ke arah jaringannya. Untuk IoT, pemrograman jaringan dan IoT ada di kuliah IoT. Jadi ini akan kuliah beda. Hacking, keamanan jaringan kuliahnya lain. Pemrograman jaringan sama IoT akan kuliah lain. Jadi ini ada dua kuliah yang lain. Sebenarnya IP versi 6 sendiri ada kuliahnya sendiri lagi, lain. Cuman di ITTS nggak ada. Jadi IP versi 6 ini kuliahnya yang minta provider ISP. Jadi ya udah, saya bikin satu kuliah satu semester buat ISP tentang IP versi 6. Cuman ternyata mereka tetap nggak ngerti juga. Ya udah, apa boleh buat. Oke, beres ya. Jadi itu kira-kira materinya. Setelah kuliah kita dapat sertifikat. Ya, dapat sertifikat di sini. Kalau dapat nilai di atas 90 ya. Ini sertifikatnya. Kalau nilainya di atas 90. Ini kalau yang di bawah 90 saya akan delete sertifikatnya soalnya. Jadi kalau yang nilai di bawah 90 ini akan saya delete. Contoh, ini sebelum saya cek soalnya. Kita cek aja ya dapat nilai berapa. Kalau dia dapat nilainya 0 saya delete nih langsung. Ini 0. Dia cuman pengen punya sertifikat aja dengan nilai 0. Yang kayak gini saya akan langsung delete. Nih kayak gini nih, delete nih. Saya kasih lihat contoh ngedelete-nya. Nih continue, delete, hilang. Gitu ya. Jadi caranya gitu, ngedelete sertifikat. Nih saya coba lihat. Nih Ahmad Hidayat, kalau nggak salah dia bagus nih nilainya. Oh, 0 juga. Ya udah delete. Pokoknya yang 00 delete aja, gampang kok hidupnya. Langsung delete aja. Oke, coba kasih saya lihat lagi.
Jadi 00 itu dia nggak ngerjain apa-apa terus klik sertifikatnya akan keluar tapi nilainya 0. Karena saya bisa ngelihat nilainya 0 ya saya delete aja sertifikatnya. Kalau udah di-delete, di sertifikat ini ada kayak ginian ya. Sertifikat ini ada QR code. QR code fungsinya apa? Supaya orang yang ngelihat sertifikat itu bisa ngecek ke nilai benernya. Jadi QR code ini bentuknya URL balik ke ITTS, bisa dicek. Kalau udah di-delete, hilang sertifikatnya sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini banyak banget orang-orang yang pengen punya sertifikat tapi nggak mau berusaha. Ya udah saya delete aja. Saya kan gampang orangnya. Ini nggak ada, delete. Mungkin gampang dah. Lu kagak ada, gue delete. Gitu ya. Beres, dah. Jadi iya dapat sertifikat, cuman bakal di-delete kalau nilainya 0. Dah, sekarang balik lagi ke urusan makhluk ini tadi. Continue. Nggak mau balik sih. Oh, udah balik. Saya balikin lagi ke course-nya. Mana dia? Ini dia. Oke. Kita masuk ke sini ya. Masuk ke konsep TCP/IP, saya akan 3 ini sekaligus saya kerjain hari ini sampai jam 9 malam. Jadi ini konsep Wireshark sama simulator jaringan saya coba hari ini. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini Thunderbird bukan simulator jaringan, salah. Simulator jaringan gua mana? Kenapa hilang? Hilang. Coba. KNS3. Oh, ada. Tapi kenapa hilang dia? Nih. Oke, saya taruh sinilah biar add to my favorite. Oke, masuk. Buat Anda yang belum pernah nginstall, bentuknya tampilannya kira-kira gini. Kalau pertama kali nginstall nanti dia akan nanya ini akan dipakai di desktop atau pakai server dan sebagainya. Kita makainya desktop ya. Oke. Ini chatnya saya kecilin lah biar saya bisa monitor lebih banyak. GNS3 itu dia fungsinya adalah nyambungin mesin. Dia cuma nyambungin mesin. Mesinnya ada di mana? Mesinnya ada di VirtualBox. VirtualBox gua kok hilang? Waduh. Coba VirtualBox. Ini dia VirtualBox. Oke, ini VirtualBox-nya dia. Oke, ini VirtualBox saya. Oke. Itu GNS3-nya udah ada, VirtualBox-nya udah ada. Oke. Oh, sorry. Komputer saya ini ganti OS sebenarnya. Ganti OS, dia pakai desktopnya yang lama. Dia pakai harddisk lama lah. Pokoknya seru lah ini. Komputernya agak ajaib. Soalnya baru saya ganti pakai SSD OS-nya. Cuman harddisk yang lama saya tempelin home directory-nya ke SSD-nya. Makanya tadi nggak ada di sini. Oke, ini mudah-mudahan jalan ya, GNS3 sama VirtualBox-nya jalan. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Kalau ada masalah, ini seru nih, karena saya mungkin belum install kemungkinan. Oke, sekarang saya kasih lihat dulu. Jadi GNS3 itu fungsinya buat nyambungin komputernya. Komputernya adanya di VirtualBox. Ini komputernya di sini VirtualBox. Ini saya ada banyak komputer di sini. Ada beberapa router juga, Mikrotik di sini. Ada server buat saya serang. Ada Kali Linux. Ada segala macam. Ini bikinnya gampang banget sih. Semua bikin sendiri. Jadi rata-rata saya bikin sendiri semua. Makanya saya agak cara ngajarnya mungkin agak beda sama dosen yang lain. Kalau dosen yang lain mungkin banyak download. Saya banyaknya ngajarnya bikin. Karena ini semua pada bikin. Cuman kayak Mikrotik ini saya download sih. Oke. Pakai VMware lebih stabil. VMware ada di Linux nggak tuh masalahnya? Gue nyari VMware kagak ada tuh di Linux tuh kayaknya yang bagus. Pusing saya. Jadi VMware-nya bayar. Jadi saya kata kuncinya saya berusaha pakai sesuatu yang nggak bayar dan open source. Kalau saya harus bayar lisensi, saya tinggalin dulu. Saya berusaha pakai yang open source. Bukannya apa-apa, supaya ilmunya gampang dikopiin ke orang-orang di daerah. Karena daerah harus beli segala macam, kan kasihan. Jadi saya pakai ilmu yang free. Sebisa mungkin free. Supaya sekolah-sekolah, kampus-kampus di daerah segala macam bisa hidupnya enak. Jadi waktu saya ajarin ikhlas gitu ngajarnya. Kira-kira kayak gitu ya. Nah,
Dah, nah sekarang buat nyambungin, ini saya kasih contoh simulasi yang sederhana aja ya. Di sini kalau saya klik apa sih namanya nih komputer, dia ada cloud, ada Kali, ada NAT, ada Ubuntu, ada Virtual PC, VPCS. Itu Virtual PC. Ini bawaannya GNS3. Kalau yang Kali Linux sama Ubuntu server ini ada di dalam VirtualBox. Jadi kalau kita mau simulasi sesuatu ya tinggal geret aja cloud-nya. Kalau cloud dia langsung connect ke LAN. Kalau NAT, dia akan bikin NAT. Sebelum masuk ke LAN dia NAT dulu. NAT itu bermanfaat kalau kita pakai WiFi biasanya. Pakai WiFi. Ini kebetulan saya pakai kabel LAN, jadi lebih enak cloud sih. Cuman makin kesini saya berusaha ninggalin NAT. NAT ini bikin masalah banget, jadi mendingan delete aja NAT yang nggak dipakai, mendingan pakai cloud. Oke, beres. Kemudian saya bisa pasang switch, bisa pasang router di sini. Ini ada Cisco lama sih 1700, 2691, 3600, ada Cisco 7000 juga ada. Kalau mau nambahin cuman gini doang, edit, preference. Jadi ini semua image-nya harus iya tadi juga anak-anak bilang gitu nih Pinet Lab. Cuman mereka bilang ribet. Jadi anak-anak bilang ribet ya. Itu anak-anak yang bilang ribet. Saya belum nyoba sih. Ribet instalasi awalnya. Oke, ya ntar kalau ada waktu. Masalahnya itu waktu sesuatu yang langka. Oke, sekarang kalau saya mau nambah Cisco ini, saya punya beberapa image Cisco. Image Cisco-nya saya taruh di sini. GNS3 image Cisco. Ini image Cisco saya. Saya berhasil nyolong dari makanya enak banget. Oke. Ya udah. Kalau ada waktu saya coba-coba. Udah kebiasaan pakai ini, image-nya juga udah siap sih. Kalau harus ya udah ntar kalau ada waktu ya. Nah, ini image Cisco ini saya colong, nggak tahu entah dari mana lupa. Cuman ya bisa dipakai berarti ini. Ada Pix-nya juga, Pix for GNS3, ada Cisco 7200, ada 3745 segala macam. Ya nggak Cisco yang paling baru sih. Cuman kalau Mikrotik ini lebih enak karena ini Mikrotik yang terbaru 7.11.2 kalau nggak salah. Image-nya dapat dari mana? Kalau Mikrotik, mikrotik.com. Kalau Cisco saya lupa. Ntar saya lihat ya. Ada catatannya di sini. Ono Center GNS3. Ini dia. Jadi masuk ke onocenter.or.id GNS3. Terus di sini ada Cisco download, ada Juniper, ada Mikrotik, ada OpenWrt segala macam. Cisco dapatnya dari sini nih. Semoga masih ada. Pakai doa nih urusannya. Tolong dicek aja, semoga masih ada. Kalau nggak ada, copy dari saya aja. Kirim harddisk tuh maksudnya. Jadi kirim harddisk copy. Oke. Modal berapa? Kalau di Jakarta sih 10.000. Kalau ke luar Jakarta ya tergantung Tiki atau JNE lah. Kira-kira kayak gitu. Ya, oke. Jadi bisa mudah-mudahan masih ada. Kalau nggak ada ya udah kirim harddisk. Cuman saya pribadi makin kesini makin lebih suka Mikrotik daripada Cisco. Soalnya harga routernya murah-murah, bisa dipakai buat seluruh umat. Cuman kalau saya lagi ngoprek bener, saya lebih suka pakai OpenWrt. OpenWrt itu open source, kita bisa bikin sendiri, saya bisa compile sendiri sistem operasinya, Anda bisa pakai ini OpenWrt. Nih. Nah, ini dia. Bisa di-download image-nya kalau kita mau simulasi pakai yang X86. Oke. X86, i386. Oke, kita bisa lihat yang stable. Kalau development biasanya nggak stabil sih. Cari yang stable aja. Ini yang versi paling baru, versi berapa? 23. Ini release candidate, cari yang stabilnya aja ya. Nah, ini ada targetnya, kita cari. Kalau kita simulasiin, kita targetnya X86. Ini targetnya. Oke.
Nanti image-nya bisa yang pakai generic squash fs apa segala, nanti bisa dibaca di wiki saya cara masukin dari image yang diambil dari OpenWRT supaya bisa dimasukin ke dalam VirtualBox. Ada catatannya di sini sih sebenarnya. Sorry, salah. Mana sih wiki saya teh? Oh, salah, nggak ada. Oke, masuk sini lagi, balik lagi. Pano Center ini, terus masuk GNS3. Oke, ini OpenWRT. Salah, ini routing lagi salah. Mana gini? Ini simulasi OpenWRT. Ini tekniknya diajarin di sini. Agak horor, agak lumayan, tekniknya rada-rada. Intinya dia makanya VDI. Oke. Kalau saya kalau mau iseng pakai OpenWRT, di sini juga saya ajarin cara bikinnya sih sebenarnya. Nih X86 untuk virtually GNS3. Jadi saya ajarin cara bikin. Ini langsung dikasih tahu nih. Ini kalau ini cara bikin ya, cara bikin X86 nanti bisa dimasukin ke VirtualBox-nya. Di sini nih cara masukinnya ke dalam VirtualBox. Jadi ada convert from raw supaya image jadi VDI. VDI itu jadi image buat harddisknya VirtualBox. Bisa langsung nempel ke dalam VirtualBox, langsung bisa jalan. Gitu ya, beres ya. Jadi kita bisa bikin router sendiri dan kita bisa eksperimen dengan router sendiri. Di dunia nyatanya kita bisa pakai ini buat bikin komputer jadi router sih sebenarnya. Jadi kita bisa bikin komputer biasa jadi router, yang diperluin cari LAN card yang banyak aja. Karena router pada dasarnya LAN cardnya banyak. Kalau kita pakai komputer dengan prosesor i5 atau i7 ya kenceng banget routernya, enak banget routernya. Gitu. Memori di router dibutuhkan untuk tabel routing, terutama kalau kita pakai BGP, terus kita harus menghandle routing sedunia. Nah itu memorinya dipakai banget. Karena routing itu adanya di RAM, di memori. Gitu ya, beres ya. Jadi itu nanti urusannya kayak ginian sih. Kalau router di rumahan sih bisa pakai komputer-komputer yang blow-on, nggak apa-apa sih kecil. Karena memorinya kan biasanya statik. Cuman routing ke WAN satu arah doang, itu mah gampang. Kalau udah kita mainan BGP OSPF, baru berabe urusannya. Oke, itu sedikit tentang. Ntar balik lagi supaya rada enak. Oke. Sorry. Masuk sini ya. Kita akan nambahin. Ini saya akan kasih lihat nambahin cara nambahin ini ya. Cara nambahin apa sih namanya? Nah ini dia. Ini kan Cisco baru ada Cisco 1700, 2691, 3600. Saya akan nambahin new. Dia langsung ngeliat ke existing image di dalam folder GNS3 images. Di sini ada beberapa image, saya ambil yang 7200. Yang ini aja, yang 25 ya. Angkanya lebih gede. Itu aja sih. Next. Platformnya Cisco 7200, memorinya 512, kalau mau dinaikin bisa. Kalau kita harus menghandle banyak routing, bisa dinaikin memorinya. Next, ini kita bisa tambahin Ethernetnya. Oke, saya cek dulu pemakaian prosesornya supaya si Cisco tidak pakai full semua prosesor yang ada di komputer saya. Udah gitu kita bisa punya Cisco tambahan 7200. Ini lagi ngecek. Ini kondisinya saya sambil zoom ya. Sambil zoom, sambil apa segala macam. Bentar. Ya, lama banget. Aduh, lama banget deh. Nah, oke udah. Dia dapat nilai dari idle PC-nya, oke. Terus finish. Ini udah dapat langsung. Oke. Apply. Yang perlu banget sebenarnya kalau buat saya yang perlu banget adalah MikroTik ini. Saya akan banyak pakai MikroTik ya. Cisco mah, iya gue punya Cisco, cuman tidak akan banyak saya pakai. Saya akan banyak makainya di MikroTik. Oke. Kalau bikin jaringan cuman gini aja. Ini cuman ngasih contoh aja ya. Kalau sekarang saya nggak akan praktekin banget. Praktek routingnya soalnya di pertemuan yang akan datang lah.
Misalnya saya pakai MikroTik 1, terus saya akan sambungin Ubuntu server, saya sambungin lagi Kali Linux. Oh, biar seru saya tambahin punya Cisco dimasukin. Terus saya punya switch dimasukin. Boleh kayak gini lah, sah-sah aja sih sebenarnya. Oke. Misalnya sekarang cara nyambungnya cuma gini aja. Misalnya switch ini saya sambungin ke Ethernet di komputer saya, terus Cisco masukin di sini, terus MikroTik Ethernet 0-nya masukin di sini. Nah, terus server masukin di sini, terus ini fast Ethernet masukin ke sini. Pokoknya ribet lah jaringannya. Bisa kayak gini sih, suka-suka. Jadi bisa kayak gini ya. Yang seru adalah waktu kita ngeset MikroTik, di sini kunci rahasianya nih sebenarnya, salah satu rahasianya. MikroTik ini posisinya ada di dalam sini, VirtualBox. Nih kalau kita lihat di sini, saya buka, saya masuk ke setting, di on lagi. Running dia. Parah. Invalid setting detected. Oke. Cancel. Bisa dimatiin nggak ya? Close power off. Oke. Saya akan setting. Nih. Nah, kuncinya di sini kalau kita lihat di sini, sebenarnya Ethernet saya kan cuma 1 biji. Nah, cuman di sini dia bikin UDP tunnel. UDP tunnelnya kemana? UDP tunnelnya ke GNS 3. Nah, kalau ini kan cuma satu, Ethernet saya, Ethernet fisiknya di komputer saya cuma ada satu ini nih. Intel Pro 1000 MT desktop ini nih, Ethernet saya cuma ini doang. MAC address-nya 080027 apa segala macam. Nah, terus di sini kalau kita lihat, oke, masuk ke MikroTik, konfigurasi, networknya ada 8. Nih, jadi saya punya router aslinya di VirtualBox cuma 1, di GNS3-nya punya 8. Jadi kita bisa router. Kuncinya ini kita bisa set 8, maksimumnya 8 kebetulan. Sama ini harus dicontreng nih, allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Kalau udah di allow, ya udah dia nyambung 8 gitu ya. Jadi mainnya kayak gini banget buat simulasinya. Kira-kira kayak gitu. Bentar. Skripnya langsung dimasukin ke terminal. Skrip yang mana nih maksudnya tadi? Gak tahu. Oh, ini lagi ngomongin apa? Skrip yang mana sih? Skrip yang ini maksudnya. Yang ini. Ini dari command line-nya Linux. Jadi kan kita dapat ininya download atau compile. Ini lebih bagus lagi kalau kita bisa dapat bukan yang SCOS-FS tapi dapat yang ext4 image, itu lebih bagus. Nah, ini bisa di gzip atau gunzip, kita convert. Maksudnya ini ya, script ini ya. Ini mah di command line-nya Linux. Ini ada VirtualBox manage tuh ada di command line. Kalau nggak percaya, ini copy aja. Masuk ke sini. Enter. Oh, ada kan keluar. Jadi dunia seru banget kalau udah mainan command line. Sebetulnya, cuman kebanyakan kita hidup dengan GUI sih. Deh, ini beres ya. Ini saya buang aja. Saya akan nggak usah dibuang semua ya. Saya akan pakai yang sederhana aja. Switch-nya tetap dipakai. Ini nggak saya pakai. Remove. Ini saya nggak dipakai juga lah. Bentar. Oh, ini buang aja lah biar beban saya enteng dulu hari ini. Saya nggak mau ngebebanin banget. Udah buang semua dah. Oke, jadi kita nggak pakai GNS3 hari ini, cuma ngasih lihat nih GNS3 makhluknya. Ini udah jam 8, masih tinggal sejam lagi. Saya akan ngasih lihat yang namanya, ini beres ya GNS3-nya. Tapi kalau masih ada waktu nanti saya balik ke GNS3. Nah, saya akan lebih fokusin ke ini, ke arsitektur TCP/IP-nya nih, konsep TCP/IP, terus lapisan protokol. Oke. Ini karena Anda orang kerja, saya pengen nanya dulu nih.
TCP/IP protokol itu ada berapa lapis? Silakan tulis di chat, ada berapa lapis TCP/IP. Halo, ada berapa lapisan protokol di TCP/IP? Ada 7, ada lagi jawaban yang lain 5. Nah, seru kan? Mulai berantem tuh. 7, 5. Ada lagi yang lain? Antara 7, 5, aliran 7 dan aliran 5. 5, oke. 7, 5. Nih, 7 sama 5 berantemnya inilah. Tapi kayaknya banyakan 5. 5 ada 3, 7 ada 2 nih. Oke. Yang sekarang dipakai 7. Wah, udah seru nih. Aliran 7 ada, masih seimbang 7 sama 5 nih. Kita lihat beneran ya protokolnya itu seperti apa. Kita lihat protokolnya. Untuk ngelihat, salah. Ya lah, mudah-mudahan nggak ada yang lepas. Oke. Untuk ngelihat kita Anda bisa pakai Wireshark. Wireshark bisa diambil di sini. Cuman nggak tahu nih, coba. Saya nggak yakin Anda pernah lihat lapisan protokol soalnya. Untuk lihat bisa lihat pakai Wireshark. Jadi untuk lihat lapisan protokol kita bisa pakai Wireshark ya. Wireshark tuh software yang buat nyadap sebenarnya. Konsekuensinya kita bisa ngeliat apa aja yang ada di jaringan. Saya akan coba sadap sudo wire. Mudah-mudahan saya install. Oh, oke, diinstal. Oke, Wireshark diinstal. Oke, ini ada traffic di sini, kelihatan ada traffic. Yang buat pemula untuk pemula kita akan pakai capture sama analyze. Capture, start. Saya akan, ini lagi di capture nih. Oke. Ini kita lihat paket-paket yang berseliweran di jaringan saya. Ada banyak sekali paket yang berseliweran karena saya jalanin Zoom, browsing apa segala macam. Oke. Coba iseng. Bisa nggak 2 sekaligus? Oke, ini sambil ngerjain sesuatu di sini. Oke, clear layar. Coba saya ping www.google.com. Nanti ada sesuatu di Wireshark-nya akan kelihatan pingnya. Kelihatan nggak tuh pingnya? Waduh, cepat banget. Itu ada kelihatan ping 1. Pingnya cuma sedikit. Yang banyak adalah UDP. Oke, pertanyaannya, UDP ini paket apa sih? UDP-nya paket apaan? Ada yang tahu nggak? Silakan ditulis di chat. UDP ini paket siapa yang bikin UDP? Aplikasi apa yang bikin UDP? Silakan tulis di chat. Coba, ada yang ngerti nggak? Video streamnya apaan? DNS request. Itu yang di UDP yang ada di depan hidung kita hari ini, yang ada di layar Anda bukan DNS request ini. Coba, ada yang bisa nebak nggak nih UDP apa coba? Streaming, bener streaming apa ya? RSTP, YouTube, salah. Ini streamingnya Zoom. Jadi Zoomnya langsung memonopoli traffic saya. Ini nyebelin sih sebenarnya Zoom. Beres ya, jadi UDP-nya kelihatan sih. Ini UDP-nya Zoom ini nyebelin, ngabisin traffic banget. Oke, ini saya stop, capture-nya stop. Oke, dah, supaya paketnya nggak ribut, nggak ada paket-paket. Sekarang kita lihat dari atas. Oke, ini saya gerakin ke atas. Oke, saya akan klik sembarangan ya. Saya klik ya, bentar, saya cari. Ini paket nomor 1, 2, 3. Ini kelihatan ada nomornya, ini waktunya. Ini IP, source, destination, protokol, dan sebagainya. Oke, saya akan klik sembarangan, bentar. Oke, ini ping lah. Ping saya klik. Oke, pertanyaannya. Ini paket ping saya klik nih ya. Pertanyaannya. Tadi kan lapisan protokol ada 7, ada 5. Sekarang paket ping saya klik nih. Ini paket ping lagi diklik. Pertanyaan saya adalah, paket ping ini ada berapa lapis protokolnya? Silahkan tulis di chat. Paket ping ini lapisan protokolnya ada berapa? Mampus lu. Silahkan tulis di chat. Lapisan ping ini protokolnya ada berapa ya? Seru ya. Nggak ada yang bisa jawab, kumaha ya teh. Kan 7 sama 5 tadi. Nah, yang benar Muhammad
Fatur. Mas Fatur ini betul 4. Bisa dilihat dari sini. 1, 2, 3, 4. Lu kelihatan di sini. Nih paket yang ini 5. Oke. Paket yang ini 5. Kalau mau jujur jarang banget ada paket yang protokolnya ada 7. Coba ini ada yang 3 nih. Bentar, tadi ada yang 3 nih. Bentar, mana 3? Alah, susah. Ntar gue cari manualnya kayak gini. Kelihatan ini dia nih. Ini 3 nih. 1, 2, 3. Jadi kalau kita udah ngelihat makhluk ini, sebetulnya yang namanya paket, yang namanya 7, 5 itu teori. Kenyataan hidup di lapangannya suka-suka tukang coding sebetulnya. Jumlah layernya ada berapa? Suka-suka tukang coding. Layernya ada berapa ya? Dan tergantung kebutuhan protokol sih. Kadang-kadang butuhnya cuma 3 ya kita pakai 3 layer aja. Kalau kita butuh 4 layer. Kalau 5 layer. Kalau 7 layer. Kadang-kadang bisa 9 layer. Jadi suka-suka tukang coding sih sebenarnya. Jadi teori 7, 5 itu teori. Kenyataan hidupnya suka-suka tukang coding. Beres ya? Mudah-mudahan tidak kecewa Anda. Nah sekarang kalau kita lihat di sini Google layer protokol TCP/IP. Oke, gambar lah. Kita lihat gambarnya. Jadi kalau Anda ngelihat gambarnya kira-kira yang sering kelihatan kayak gini nih ya. Bentuknya kayak gini. Nanti ada yang bilang 7, itu biasanya OSI layer. 1, 2, 3. Ini bisa digedein nggak sih? Ini ya, ini OSI layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita di internet, kita kenalnya 4 sih sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Jadi lu pada ketipu lu. 7 sama 4 sebenarnya hampir sama aja sih. Cuman kalau saya biasanya session presentation application, session sama presentation itu biasanya saya itu adanya di sistem operasi, biasanya nggak saya hitung, ada di sistem operasi, langsung loncat dari transport langsung loncat ke sini application layer. Network layernya sama, transport layernya sama. Data link sama physical layer ini masing-masing layer sendiri. Kalau ini dia bilang jadi satu namanya network access layer. Kalau saya data link tetap data link, physical layer, physical layer. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau kita lihat balik lagi ke Wireshark-nya, oke. Ini physical layer, ini data link. Jadi emang ada 2. Jadi bohong kalau 1 tuh bohong banget. Ini ada 2. Ini physical layer berupa kabel, kemudian data link berupa MAC address. Kalau kita lihat di data link, ini bisa kalau ngelihat protokol bisa dibuka ya, ini bisa dibuka, ada destination, ada source, dan ini bentuknya MAC address. Oke. Ini protokol yang saya klik yang ini adalah protokol ARP. ARP adalah Address Resolution Protocol, fungsinya buat nanya IP ini MAC address-nya berapa. Ini kan kita kalimatnya gini ya. Siapa yang punya 192.168.881? Kalau ada yang tahu, tolong kasih tahu ke 192.168.882. Gitu ya. Cara nanyanya adalah dia akan ngirim paket ke jaringan dan isinya destinationnya FFFFF itu broadcast. Ini MAC address-nya dia D8, 5E, D3, 04 segala macam. Dari D8, 5E, D3 ketahuan dia adalah gigabyte. Dari 3 kali 8 yang di depan. Ini kelihatan dia adalah gigabyte. Oke, dan dia ngasih tahu di atas saya ada ARP. Ada ARP-nya, ini nanya. Ini pertanyaannya kira-kira kayak gini. Ini pertanyaannya. Ini saya geser lagi ya biar enak ya. Ini dia nanya MAC address ini D85E D304, IP address 192.168.882. Dia nanya 192.168.881, MAC address-nya berapa, dia kasih kosong di sini. Artinya dia request nanya MAC address ini berapa. Kalau itu udah dapat, nanti kita bisa lihat di tabel sini nih. Ini kemudian yang nanya mini PC saya server sih, ARP min N. Nah ini tabel
Nanti kalau pertanyaannya dijawab, kita bisa bikin tabel ini sih di dalam komputernya kita. Jadi tabelnya ARP-N ini didapat karena komputernya nanya ke jaringan. 01 192 1801 MAC address-nya berapa nih? Dia ada yang jawab, dimasukin tabel. 0223 masukin tabel, 222 masukin tabel, 09 semua masukin tabel di sini. Setelah ini dimasukin tabel, jadi dia bisa komunikasi karena dia tahu MAC address ini IP-nya berapa. Dia langsung bisa komunikasi. Jadi caranya adalah kalau dia pengen berkomunikasi ke satu komputer, ini bisa dilihat di sini ntar waktu komunikasi. Kita lihat di komunikasi. Kita misalnya UDP nih ya. UDP kita lihat, oke. Dia sebenarnya destination-nya adalah 116.87.135.172. Ini internet nih, 116.87.135.172. Dan saya tidak tahu MAC address-nya. Jadi ini komputer saya 03, dia ngomong ke 116.87.135.72. Oke, posisinya ada di internet, makhluk yang ini. Nah, supaya bisa nyampe ke internet, saya akan ngobungin MAC address 6C 16.32.63.52.21. Makhluk apakah itu? 6C16 ini kita lihat di sini nih. 6C16 ini nih. Ini dia makhluknya. IP-nya adalah 192.168.02222. Dia benda apa? Bisa dilihat tabel routing saya. Ini saling berhubungan satu sama lain nih, ntar. Ini tabel routing saya kelihatan bahwa 192.168.02222 adalah destination 000 netmask 000. Destination 000 netmask 000 adalah seluruh komputer di dunia. Jadi kalau kita kasih alamat 0, netmasknya 0, itu alamat buat semua komputer berarti. Nah, kita lemparin ke sini 192.168.022. 0222 ini MAC address-nya adalah ini 6C 1632635221. Kita bisa lihat di paketnya waktu dia ngirim ke internet, dia ngirimnya ke 6C 1632635221. Padahal destination-nya bukan 0222 tapi destination-nya 11687135172. Jadi cara dia bekerja kayak gitu. Jadi MAC address data link, jadi kalau kita lihat lagi arsitekturnya, oke, ini ada data link layer. Data link layer hanya bisa berkomunikasi di komputer yang bekerja pada jaringan yang sama. Jadi LAN-nya harus sama. Wi-Fi-nya sama. Jadi hanya komputer yang di LAN sama, atau Wi-Fi sama, atau di WAN yang sama, atau yang colokannya sama, di colokan yang sama. Contohnya kalau kita pakai fiber, data linknya cuma komunikasi antara dua makhluk sih. Data linknya cuma komunikasi antara fiber ujung sama fiber ujungnya. Nggak bisa komunikasi sama yang lain lagi. Jadi data link, ciri khas data link adalah dia komunikasi antara dua komputer di fisik yang sama. Fisiknya tuh kabel, bisa fiber, bisa wireless, itu fisik. Oke. Nah, data link hanya komputernya di jaringan yang sama, fisik yang sama. Kalau fisiknya beda, nah ciri khasnya yang ini tadi yang beda nih. Ini kita akan ngirim ke fisik beda. Ini dari 192.168.03 di LAN, dia ngirim ke internet. Beda fisik itu. Satu ada di Amerika secara fisik, satu ada di Amerika, satu ada di Indonesia di rumah saya gitu. Nah, ini ya udah dilemparnya, saya nggak langsung ke Amerika kan. MAC address-nya dilemparnya ke si router di depan saya. Jadi yang 6C 1632635221 IP address-nya bukan 11687135172. IP address dari 6C 16 ini adalah 192.168.022. Jadi satu keluarga sama yang source yang ini. Mudah-mudahan saya nggak bikin pusing orang ya. Soalnya saya ngomongnya cepat. Oke. Nah, setelah data link bisa nyambung, network layer fungsinya adalah buat supaya si paket itu bisa dikirim lewatin banyak router. Oke. Jadi network layer adalah yang ngatur supaya paket bisa lewat ke banyak jaringan, banyak router. Itu network layer. Makanya tadi bisa dari 192.168.003 di LAN saya bisa ngomong ke Amerika.
Nah, cuman ada ciri khas di network layer ini. Kalau kita lihat di sini, di network layer yang dipakai kebetulan namanya Internet Protocol versi 4. Nanti di atasnya ada UDP di sini. Nah, cuman yang seru dari network layer ini adalah tidak ada, yang ada informasinya cuman source sama destination. Oke, cuman ada informasi ini, source destination. Ada header checksum buat buat ngecek aja nih paketnya bagus apa enggak, cuman itu aja sih. Jadi dia bisa punya kemampuan buat ngecek paket yang dikirim ini rusak atau enggak sih sebenarnya. Kita dari header checksumnya ini. Oke. Header checksumnya statusnya unverified, cuman dia bisa ngecek. Nah, yang seru di sini kita cuma punya source destination, tidak ada informasi lewat mana, nggak ada di sini, hati-hati. Ini tidak ada sama sekali lewat mana. Makanya internet cantiknya di situ. Kita bisa ngirim sesuatu, nggak ketahuan lewat mana, tahu nyampe. Nah, itu seru tuh. Yang seru gimana caranya bisa nyampe. Nah, itu teknik routing yang perlu kita belajar juga. Gimana bisa nyampainya karena routing tadi. Beres ya. Tapi di sini yang seru lagi adalah dia bisa ngecek paketnya bagus atau enggak, tapi kalau misalnya paketnya jelek, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bilang paketnya jelek, titik, habis. Gitu ya. Jadi ada header checksum, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kemudian di atasnya, ini ada 2 protokol, di atasnya ada user data. Ini kalau kita tutup ya. Kita tutup, ini ada Internet Protocol, ini ada User Datagram Protocol UDP. Yang satu lagi, teknik yang satu lagi, cara ngirimnya ada Transmission Control Protocol, TCP. Bedanya apa antara TCP dan UDP? Nah, di UDP ini selalu, nah ini saya harus kasih lihat ciri khas protokol. Ciri khas protokol selalu ada destination source. Oke, ini MAC address. Kalau di data link MAC address yang dipakai ya. Kalau di Internet Protocol ada source destination yang dipakai IP address nih. Kalau di Network Protocol yang dipakai IP versi 4. Kelihatan source address sama destination address. Di User Datagram Protocol kita bisa lihat source port sama destination port. Jadi selalu ada source destination, source destination. Gitu ya, selalu kelihatan seperti itu. Nah, kalau ini data yang kita kirim sih. Kebetulan streaming ya, datanya ya tahu apaan. Ini data video ini mah, tengah arti data naon ya. Beres ya. Nah, yang seru di sini di UDP dia cuma ada checksum. Checksum itu buat fasilitas buat si komputer yang dituju bisa ngecek paket yang dikirim rusak apa enggak. Pakai checksum ini bisa dilihat. Oke. Nah, kalau di TCP ini beda banget TCP. Di sini ada sequence, ada acknowledge. Sequence sama acknowledge urusannya adalah nomor urut sama paketnya saya terima. Di UDP nggak ada sequence, nggak ada acknowledge. Kalau kita lihat lagi UDP, di sini nggak ada sequence, nggak ada acknowledge loh, hati-hati. Jadi kirim aja, nggak tahu ini nomor urut berapa, kirim aja. Bisa jadi paketnya datangnya bisa, misalnya waktu kita kirim 1, 2, 3, 4, 5, datangnya bisa 1, 5, 4, 3, suka-suka lah. Jadi bisa paketnya bisa ngaco urutan nyampenya, nggak masalah. Ya udah kacau aja. Kalau di TCP dia punya nomor urut, sequence number dan punya acknowledgement number. Jadi dia bisa kirim ini paket nomor 1 saya kirim ya, terus sana akan bilang oke, paket nomor 1 saya terima. Terus kita kirim ini paket nomor 2 ya, kita juga ngasih tahu ke sana saya udah terima paket nomor 3 kamu ya gitu. Jadi ada acknowledge, itu dia ngasih tahu ke ujung bahwa saya udah terima paket nomor sekian. Sequence number dia ngasih tahu saya ngirim paket nomor berapa. Yang seru adalah ini nomor ini 1762 itu sequence numbernya itu random. Oke, ini nomor ini random. Kenapa random? Sengaja dibikin random supaya hacker nggak tahu nomor urutnya. Jadi nomor urut tapi nggak ketahuan urutannya, seru kan? Soalnya kalau urutannya ketahuan, hacker bisa nyelipin paket di dalamnya. Itu kita nggak mau sampai itu terjadi, jadi dibikin nomor urutannya berantakan. Gitu, beres ya? Oke, mudah-mudahan boleh kebayang ya. Mudah-mudahan kalau nggak kebayang, tolong tanya di chat.
Kalau nggak nanya, lu yang rugi aja gitu aja. Nah, di sini juga ada ini sih sebenarnya kalau kita lihat di TCP ini ada sync. Ya, ada sync. Nanti kalau udah berkomunikasi, coba di sini ini sync semua nih, kebetulan sync semua nih. Sync itu untuk, nah ini kelihatan sequence numbernya 0. Sync itu kira-kira gini, kalau kita mau komunikasi, kita harus ngasih tahu ke sana. Saya mau sinkronin nomor nih. Saya nomor urut 0 yang saya kirim habis ini. Gitu ya. Jadi ini nomor urut 0, kita sinkronin nomor. Ada urgent, kalau urgent jadi pointer ada banyak. Atau kita bisa lihat di mana ya? Coba gua kayak lihat. Ini flagnya, ini flag semua ya. Ada 00, ada sync, urgent, reset, apalagi final. Kalau nggak kita lihat di sini lah. Kita cari di sini. TCP flag list. Oke. Ini dia. Kecil banget. Nah ini rada gedean dikit lah. Bisa digedein. Nah inilah rada gede. Nah ini dia rada gede. Bisa gede. Oke. Jadi ada sync, ada reset, ada push, acknowledge, urgent yang bisa dipakai ini ya, final, sync, yang lain jarang dipakai nih. Yang ECE, CWR, NS jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah final, sync, reset, push, acknowledge, urgent. Makhluk ini buat apa? Jadi waktu pertama kali kita komunikasi, kita pasti sync. Nanti kalau di sana udah nerima sync, di sana akan ngirim sync acknowledge. Oke, ujung yang sana akan ngirim sync acknowledge. Jadi kita tahu, oh oke, syncnya udah acknowledge. Jadi nomor urutnya udah mulai disinkronin satu sama lain. Udah sinkron, kita komunikasi. Pada saat kita komunikasi, kita makanya acknowledge. Jadi paket yang dikirim acknowledge semua urusannya. Jadi nanti decimal value-nya 18, kalau hex-nya 10 gitu ya. Tapi nanti paketnya ada di sini nih. Nih paketnya ada di ini ya. A002. Ini kan sync ya. Sync ya. Jadi kalau sync kita klik, kelihatan di sininya. A002 nih, ini 02 nih. Jadi cara ngekliknya di sini nih. Nah, tuh kelihatan di bawah. Kita bisa ngeklik paketnya yang bitnya yang mana. Nomor urut ada di sini nih. Nih, tuh. Nomor urut nih ya. Nomor urut benernya yang ini nih. Wah, lu pusing kepala dulu. Ini nomor acknowledge-nya. Gitu ya. Jadi kita akan main di sini. Sync itu. Nah, waktu komunikasi kita akan pakai acknowledge nih. Acknowledge. Nah, setelah komunikasi selesai, kita akan kirim final. Ini adalah paket terakhir, final. Kemudian sana akan final acknowledge. Jadi kayak yang normal, komunikasi normal adalah sync acknowledge, final acknowledge, selesai. Nah, sekarang kita ada komunikasi yang rada ngaco nih. Misal, kita ngirim final. Sana kok belum ngasih final acknowledge. Kita final push, PS1 push. Final push. Ini paksa. Final push. Paksa, nanti dia akan final acknowledge. Oh, oke, selesai masalah. Oke. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita rada gelo, misalnya gini, kita nggak pernah komunikasi. Ini ada mesin. Ada mesin tadinya komunikasi. Ada aplikasi lagi komunikasi. Udah gitu servernya mati, down. Udah gitu servernya dinyalain listriknya, nyala nih server. Ini kan ada si klien lagi komunikasi sebelumnya. Jadi klien flagnya adalah acknowledge nih, acknowledge paket nomor sekian. Cekrek. Servernya kan bingung karena servernya baru dinyalain misalnya. Loh, kok lu acknowledge? Kan gua nggak pernah komunikasi sama lu. Langsung dia akan ngirim reset nih biasanya. Reset. Urgent, push, gitu. Biasanya reset, urgent, push jadi satu. Jadi ini semua jadi satu supaya matiin komunikasinya. Karena Anda nggak lagi komunikasi sama saya. Supaya aplikasi di sisi kliennya juga dimatiin juga akhirnya. Gitu kira-kira. Jadi dipakainya buat kayak gituan. Kapan ini terjadi? Yang sering terjadi bukan server mati sih. Yang sering terjadi adalah hacker.
Kalau ada hacker mau ngecek server, ini server hidup apa kagak sih? Kita kasih acknowledge saja ke sana. Kalau servernya bereaksi, kasih reset. Oh, oke, berarti ada server di situ. Di port itu ada server. Jadi ini kita pakai, hacker pakai buat ngecek. Itu biasanya kita pakai Nmap buat ngecek. Jadi teknik-teknik hacking segala macam itu bisa terjadi kalau kita memang ngerti flag-flag ini juga sih gitu. Jadi flag ini dipakai banget sih sebenarnya buat ngecek segala macam. Buat iseng-iseng kita pakai. Nah, udah kebayang ya? Nah, sekarang di sini kalau kita lihat ini ada yang lain nih. Mana sih? Window. Nah, ini seru nih. Ada window. 64.000 nih windownya. Makhluk apakah itu window? Window ini adalah, jadi kalau kita lihat gini, kalau kita lihat ya, if config. Oke, ini ada MTU. MTU adalah maximum transmission unit. Jadi sekali dia kirim data, kirim paket itu 1500 byte MTU. Maximum transmission unitnya 1500 byte. Jadi data yang kita kirim, kalau ada sync float di belakang layarnya gimana? Di belakang layar sync float di belakang layarnya ya penuh lah. Sync float ini saya selesaiin MTU dulu ya bentar ya. Ini MTU ada 1500 byte sekali ngirim. Nah, bayangin gini ya. Kalau kita ngirim 1500, nanti ujung sebelah sana ngasih acknowledge. Oke, 1500 byte pertama udah diterima. Acknowledge. Terus baru kita ngirim 1500 byte yang kedua. Terus sana acknowledge. Terus kita ngirim lagi yang ketiga, sana acknowledge. Bayangin antara paket satu sama acknowledge kan ada delay waktu nih kan. Kalau apalagi dari Indonesia ke Amerika itu ada delay tuh berapa puluh milisecond gitu ya. Ada delay. Kalau pakai fiber bulan milisecond. Kalau pakai satelit paling nyebelin tuh, bisa sampai 1 detik sendiri tuh delaynya. Satelit tuh parah delaynya. Jadi tidak menarik main satelit. Kalau kita komunikasi dua arah. Kalau satu arah sih nggak masalah satelit. Kalau dua arah nyebelin karena delaynya 500 milisecond, setengah detik sendiri itu delay. Oke. Konsekuensinya dengan delay yang segitu gede, kita tidak mau kan bayangin satu paket nunggu setengah detik. Paket kedua nunggu setengah detik. Capek kayak gitu cara komunikasinya. Jadi caranya adalah dia ngecek. Oke, kita ngirim 1500. Oke, ini oke. Coba lagi 1500. Oke, coba kita kirim 2 kali 1500 tanpa acknowledge. Nanti kalau dapat 2 acknowledge sekaligus, berarti kondisi jaringan bagus nih. Saya kirim 3 sekaligus tanpa acknowledge. Kalau dapat 3 acknowledge sekaligus, berarti oke, dia naikin terus. Jadi dia akan naikin 1500 tambah 1500 jadi 3000, tambah 1500 4500, tambah 1500 lagi dan seterusnya. Dan maksimumnya dia adalah windownya ini 64000. Jadi dia akan ngirim 64000 sekaligus tanpa acknowledge. Nanti dia akan dapat acknowledge 64000 bagi 1500 itu berapa nggak tahu. 50 acknowledge sekaligus. Sret gitu dapat acknowledge. Dengan cara itu komunikasi jadi cepat. Jadi caranya mempercepat komunikasi adalah dia akan ngirim paket sebanyak-banyaknya tanpa acknowledge. Nanti sekaligus dia acknowledge semuanya. Itu dia akan ngetes satu-satu biasanya. Jadi waktu dia komunikasi dia akan ngecek dulu satu paket bagus nggak, 2 paket sekaligus bagus nggak, 3 paket sekaligus bagus nggak. Jadi ini fungsinya TCP window istilahnya kayak gitu. Jadi ilmu ini semua dikembangkan sama TCP karena praktek di lapangan sih. Saya bisa ngerti kayak ginian karena saya praktek di lapangan dan saya biasa hidup pada kecepatan 1,2 kbps. Jadi kita hidupnya gila banget waktu itu, kecepatan 1,2 kbps. Kalau sekarang kan kecepatannya megabps, udah lain ceritanya. Gigabps lain ceritanya. Kalau saya udah hidup pada 1,2 kbps, makanya kita ngembangin teknologi-teknologi yang seperti ini. Oke, sekarang sync float. Cara berpikirnya kira-kira gini. Ini paketnya paket sync kayak gini, akan banyak banget. Nah, yang seru adalah tiap kali ada sync masuk dan berhasil diterima sama misalnya sync-nya ke web server ya. Sync itu kalau si klien berkomunikasi ke web server dan udah gitu web servernya bereaksi akan melayani klien yang ngasih sync tadi. Jadi kalau ada sync masuk ke dalam web servernya bersedia buat melayani, dia akan alokasikan
apa sih namanya, memori stack di dalam memorinya dia buat ngelayanin klien tadi. Itu yang normal kayak gitu. Nah, kalau sync-nya banyak tergantung sync-nya ada payload apa di dalamnya. Kalau yang float biasa tanpa sync, dia cuman paket gede aja dikirim ke jaringan. Itu paket gede tanpa sync apa-apa ya. Paket gede akibatnya jaringannya overload. Jadi itu kayak orang transfer filenya gede banget, overload jaringan, akhirnya kita nggak bisa ngerjain apa-apa. Kalau sync float, cara mainnya adalah dia ngirim sync, udah gitu di dalam memorinya akan ngasih stack. Kalau syncnya banyak banget, stacknya seluruh RAM di dalam server akan kepake buat ngasih layanan stack yang di request sama sync tadi. Nah, kalau udah kebanyakan, akibatnya seluruh memori habis, servernya nggak bisa jalan lagi. Dengan cara itu, jadi denial of service, jadi DDoS. Kira-kira kayak gitu cara kerjanya sync float. Beres ya? Tapi itu kalau ini ya, apa sih namanya? Kalau aplikasinya nggak bagus. Kalau aplikasinya bagus sih ada kayak gituan juga bisa dihandle juga sih sebenarnya. Tergantung programmer lah kayak gituan seringkali. Oke, beres ya? Udah mulai kebayang? Oke. Lanjut. Jadi udah TCP/IP udah mulai kelihatan, UDP udah mulai kelihatan, dan dua makhluk ini berbeda masing-masing. Oke, saya pengen tahu udah ngerti nggak sih pada saya terangin sampai sini ya. Pertanyaannya gini dah. Cepat mana TCP sama UDP? Silahkan tulis di chat. Cepetan mana TCP sama UDP? Oke, UDP jago semua. Jadi emang lebih cepat UDP. Reliable mana TCP sama UDP? TCP lebih reliable. Oh, jago. Oke, ngerti semua. Jadi kalau mau cepat makanya UDP, kalau mau reliable pakai TCP. Konsekuensinya apa? Kalau kita mau transfer file, kita butuh yang reliable, pakainya TCP. Kalau kita mau kirim video streaming, kita makanya UDP supaya cepat. Itu aja. Makanya ini kelihatan nih banyak banget UDP karena saya lagi streaming Zoom sih. Zoom-nya ngabisin UDP banget, nyebelin. Ini beres ya. Jadi kelihatan kenapa nih. Cuman lu pada salah tadi. Bilangnya ini DNS. Sebenarnya DNS gampang lihatnya. Ini kan ada 46, ini saya kasih lihat nih, ada 464988801. Itu adalah port ya. 464988801. Jadi kelihatan banget ini bukan port DNS. DNS pasti 53 portnya. Jadi gampang sih ngelihatnya, harus ngerti port. Buat Anda yang pengen tahu port itu apa aja fungsinya, bisa dilihat di sini sih. Clear layar, CD etc services. Saya gedein ya biar enak lihatnya. Oke. More services. Jadi semua port ada di services ini ya. Nah, ini dia. Jadi port 1 buat TCP, MUX, 7 Echo, Discard 9, Systat 11, FTP 21, FTP data 20, SSH 22, Telnet 23, Time 37, Whois 43, coba lihat lagi. HTTP yang kita familiar banget 80, terus POP3 110, jadi bisa dilihat di sini. Nama filenya saya ulang lagi. DNS over HTTPS lewat 43. Ya boleh. Tapi harus dua-duanya ya. Maksudnya kliennya harus di atas HTTPS, servernya juga harus bisa nerima di atas HTTPS. Gitu aja sih. Sah sih, ini bisa. Dan itu yang dipakai buat nge-bypass situs porno ya. Kominfo pusing kepala. Oke, ini beres ya port-port ini. Jadi kalau kita mau ngembangin sesuatu harus server sama kliennya dikembangin. Kalau ini mainnya server klien ya. Cuman kalau server klien itu bisa dihack. Asal tahu aja. Jadi kalau kita main server klien bisa dihack. Yang seru adalah kalau kita mainnya klien-klien. Nah, itu lebih aman daripada main server klien. Ini semua server klien nih. Yang teknologi yang security yang terakhir-terakhir belakangan kita akan cenderung mainnya klien-klien. Konsekuensinya kita nggak tahu port benernya yang mana gitu. Jadi kita mainnya klien-klien. Contoh paling gampang dari klien-klien adalah apa ya?
kalau Anda semua familiar dengan WhatsApp, cuman WhatsApp contohnya nggak gitu bagus sih sebenarnya. Ini contohnya ini saya aja lah, paper saya langsung. Bisa dicari di sini, kawal Pilpres. Bisa cari, wih, nggak bisa, nggak keluar nih. Kawal Pilpres Telkomnika. Ini dia. Mudah, ini Telkomnika UAD Kawal Pilpres 2019 highly secure counting. Ini bisa dibaca. Oke. Ini bisa di-download nih PDF ya. Saya download lah biar keren. Ini bisa di-download free. Download this PDF, download aja lah sekalian. Kagok. Mana tadi? Ini dia. Oke. Ini dia. Oke, ini. Ini mainnya kita main dengan, saya gedein ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke. Ini waktu kita iseng, ini kerjaan iseng banget sih. Iseng pada saat kita iseng bikin kawal Pilpres 2019 waktu pemilu 2019. Oke. Inti silakan dibaca-baca, tapi saya kasih lihat arsitekturnya langsung lah. Ini dia arsitekturnya. Ini pesan kita itu kayak WhatsApp. Sekarang namanya bukan pesan kita, namanya Palapa. Beda paling utama dengan WhatsApp adalah si pesan kita atau Palapa tadi atau WhatsApp juga sebenarnya bisa kita pasang micro apps di sini. Jadi ini kalau sebelah kiri itu di server, di sebelah kanan adalah user internet, sebelah kanannya user internet. Jadi ini teknik pertahanan yang sering kita pakai sekarang sebenarnya bentuknya kayak gini. Jadi servernya kita pasang dalam bentuk micro apps, nempel ke pesan kita. Pesan kita itu komunikasi klien dengan klien, yang nggak ada servernya sih sebenarnya. Pesan kita kayak WhatsApp kan klien dengan klien komunikasi, tapi nggak ada server, gitu ya. Jadi klien komunikasi dengan klien tanpa server dan semuanya dienkripsi. Oke, jadi teknik yang kita pakai seperti itu. Klien dengan klien komunikasi tanpa server. Udah gitu di salah satu klien kita tempelin micro apps yang ngomong ke server di belakangnya. Jadi caranya dia komunikasinya gitu. Di front end-nya yang ke arah ke internet itu klien dengan klien, tapi ada salah satu klien yang back end-nya ngomong ke database di belakangnya. Nah, kebetulan kalau ini urusan KPU, urusan pemilu, ini ada 2 orang verifikator dari data yang dimasukin. Nah, supaya pertahanan di servernya enteng, gampang, nggak usah mikir. Database sebenarnya ada di belakang firewall sebenarnya, di sini di belakang firewall. Kemudian kita batch P2P ya bisa. Kayak P2P. Cuman kita nyebutnya klien-klien. Itu menentukan klien mana yang handle ke server gimana Pak? Ya kayak ini aja lah, gampang cara berpikirnya kayak WhatsApp. WhatsApp kan ada nomor teleponnya. Ada nomor teleponnya orang ya. Ya udah, kita bilang kalau ngirim data ke nomor yang ini. Nanti nomor itu ditempelin micro apps ngomong ke server di belakangnya. Gitu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Cuman portnya berubah-ubah terus, itu portnya mah seenak jidat, berubahnya kacau itu. Jadi nggak bisa dihack. Dan ini bentuknya store and forward, dari sini tidak connect langsung. Kalau client server kan connect langsung. Dia store and forward di sini. Jadi kalau kita lihat WhatsApp kan gitu ya. WhatsApp itu kalau misalnya internetnya lagi putus, komunikasi atau chat yang mau kita kirim kan nggak hilang. Dia nunggu aja. Tugas verifikator ini mah urusannya, verifikatornya buat pemilu kemarin. Waktu orang ngupload data, ada orang yang ngecek nih data yang masukin bener apa kagak, itu aja sih tukang verifikator. Soalnya ini kan yang upload ini relawan semua. Kadang-kadang ada orang ngupload foto kursi lah, foto ceweknya dia diupload, nyebelin banget. Udah tahu ini kerjaan relawan, diupload yang ngaco-ngaco ke dalam sini ya, kepaksa kita pasang verifikator di sini. Manual, ya ini manual banget karena manusia itu brengsek ternyata.
Ini kita mah iseng, kita kan bukan KPU. Ini kan bukan KPU, kita kan pemantau KPU doang. Tapi datanya sama dari C1 Plano. Sekarang namanya C hasil apa lupa namanya. Yang besok ini tahun 2024. Nah, ini kalau udah selesai kita akan di batch ke server, kopiannya aja semua ke sini setiap jam di batch. Jadi kalau servernya jebol segala macam, database sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya, aman-aman aja. Jadi kita pertahanannya kira-kira gini sekarang, gitu ya. Jadi kalau input pakai klien ke klien, kemudian store and forward, kemudian output kita akan copy ke server yang di luar. Jadi yang semua yang lainnya akan ada di belakang layar. Di belakang firewall gitu aman. Terus ya. Tahu ini cerita lain lah. Silakan kalau mau download. Bentar, gimana tadi downloadnya URL-nya mana ya? Ini ya. Ini gini ya, saya copy aja ya. Kalau mau iseng. Ini paper saya iseng 2019. Sekarang tahun berapa? 2023. Jadi 4 tahun yang lalu. Ini paper iseng banget nih. Ini asli iseng. Kalau mau tahu ini papernya dibikin dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Terus diterima dalam waktu 2 minggu juga. Jadi kita lagi main-main kayak gini, iseng gue bikin paper gitu aja kan. Lagi bikin paper, masukin aja udah gitu mereka Telkommunika pas soalnya kondisi lagi pemilu, Telkommunika langsung masukin ke Telkommunikanya langsung dalam waktu 2 minggu masuk lagi ke Telkommunika. Jadi ini paper paling cepet masuk, terima, masuk, oke. Udah beres ya, sip ya, udah. Ini beres, ini saya tutup. Ini tutup. Nah sekarang kita ngelihat protokol. Ini udah mulai kelihatan nih ininya. Nah coba lihat coba saya akan ini lagi ya, capture lagi, start, continue without saving. Saya pengen ngasih lihat namanya protokol. Coba saya akan reload web. Sini akan reload supaya ada traffic. Ini saya reload, continue. Ini saya reload, ini saya reload. Ini saya sekarang udah. Mana tadi teh? Wireshark. Oke, Wiresharknya di capture stop. Oke, saya akan cari yang reload tadi nih. Port 80. Kalau enggak bisa difilter sih. Port. Oke. Coba TCP. Saya mau cari yang port 80 doang. Ini 443, sorry bukan 80, 443. Ini mulai kelihatan di sini HTTP ya. HTTP nggak ada yang 80 nih. 443 nggak bisa kelihatan SSL, sempro. Maksudnya saya pengen ngasih lihat payload sih sebenarnya. Mau ngasih lihat protokol. Ya, ini mah kagak kelihatan kalau 443 mah dienkripsi, men. Ya sudah mateng dah lu, nggak bisa kelihatan. Bentar. Saya ada yang bisa kelihatan. Komputer saya di rumah. 192.8.0200/model. Nah, kalau ini HTTP aja. Mudah-mudahan hidup nih. Oke, hidup. Ini kan not secure nih ya, not secure. Yang 200 saya akan jalanin ini lagi. Capture start. Oke. Coba ini komputernya saya bikin buat si Bontot, umurnya kelas 6 SD. Jadi anak saya yang paling kecil kelas 6 SD. Dia mau ujian sekolah. Jadi saya bikinin tryout di server lokal di rumah tanpa HTTPS karena lokal, nggak perlu HTTPS, bisa bahasa Indonesia, isinya cuma tryout doang sih. Jadi ini kayak gini, terus di sini ada tryout. Jadi cara nyuruh anak belajar tuh bikin aja tryout. Nah kelihatan kan nilainya 70, 50, pas 50 langsung kenapa nilainya 50, ujian lagi, tryout lagi gitu, 70. Jadi nilainya kayak gini doang, soalnya sih nggak banyak. Sekali nyoba tuh kalau nggak salah berapa soal ya? 10 soal atau berapa? Jadi nggak banyak sih supaya anaknya nggak ini ya. Anaknya tidak bete. Jadi soalnya nggak banyak sih, coba kita review ya. Nah, soalnya kan ada 10.
5 yang benar dari 10 dapat nilai ini. Bagi source ujiannya bisa ada di sini sih. Ada di Tangsel Belajar. Tangsel Belajar Tangerang Selatan kota.go.id. Yalah, susah banget sih. Moodle. Ada dilihat di sini juga bisa kelihatan sih. Bisa login, bisa bikin account free. Bisa lihat di sini sih. Sama aja lah isinya. Nih kita masuk sini. Oke, try out sama. Jadi lanjutkan. 4 tambah 16 berapa ya? Gitu. Ini 10 soal juga sama sih. Jadi ada sebetulnya di internet. Yang bikin saya doang sendirian. Lu mah tinggal minta doang. Jadi semua orang pada minta doang. Bono minta, enak banget ya. Ini bikinnya asal tahu aja nih ya. Bikin soal kayak gini, itu saya kecepatan bikin soal 20 soal sehari. Saya punya ribuan soal, jadi hitung aja berapa hari gue ngerjainnya. Gitu. Itu sambil iseng-iseng bikin 20 soal, upload, iseng 20 soal, upload gitu. Biar anaknya pinter. Lu pada harus kayak gitu, biar anaknya pinter. Gitu ya, beres ya. Nanti keluarnya kayak gini. Nah, ini kondisinya kan not secure ya. Nah, ini maksudnya ini tadi cuma buat ngasih lihat ini doang sih. Kita capture stop. Oke, sekarang kita filter. IP address sama dengan 192.168.0.200. Oke. Nah, ini dia dapat. Ini kan portnya 80 komunikasinya. Nah, kelihatan nih ada sync acknowledge, sync push, acknowledge. Nah, kelihatan nih semuanya. Dan kita bisa lihat payloadnya. Nih payloadnya kelihatan. Nih windownya 50. Ini kalau udah tidak pakai HTTPS enak, kita bisa lihat macam-macam. Coba kita katasin, ini kita katasin. Nah, ini kita lihat, kita bisa lihat payloadnya di sini. Get, Moodle, My, apa segala macam kebaca nih. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini payloadnya dia nih ada di. Ini saya tutup dulu ya biar saya punya. Kebuka malahan. Ini kelihatan get. Nah, ini payloadnya dia kelihatan semuanya. Yang seru dari sini semua. Tryout CPNS PPK. Ya lu aja yang bikin soalnya dah. Saya kasih account di Tangsel Belajar kalau mau mah. Tapi yang soal situ dah. Tega juga ngerjain gue bikin soal ya pada ya. Bikin soal juga gampang sih. Ini ya, ini payload ini. Kalau kita perhatikan, ini ada kata get gitu. Nanti ada kata post, ada kata get segala macam. Jadi payloadnya bentuknya teks dan kita bisa baca sih sebenarnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, berarti ada yang ngasih standar dari payload tadi aplikasi. Jadi kalau di level aplikasi biasanya standarnya ada di sini RFC editor. Silahkan cari RFC editor buat baca-baca. Nanti kalau kita baca RFC editor, misalnya apa web HTTP ya, HTTP. Oke. Nah, ini HTTP kita lihat yang paling pertama, standarnya dibikin oleh Tim Berners-Lee, Air Fielding sama ini tahun 96. Oke, kita ini erratanya, kalau nggak ini di sini kita klik ASCII-nya. Nah, ini kita bisa lihat get to apa segala macam bisa kelihatan di sana ini. Ya. Ada put, delete link, ada di atas ada get nih kalau nggak salah. Nah, ini ada get, head, post, fungsinya apa, definisinya apa, bisa kita lihat sini. Jadi kenapa internet bisa besar seperti ini? Karena semua tata cara komunikasinya, protokol itu tata cara komunikasi, semuanya terdokumentasi dan semuanya free bisa diakses. Dengan cara itu kita bisa baca sih semua di sini. Oke, ini bisa kita baca semuanya. Nah, ini bisa dibaca. Yang seru lagi adalah error code-nya.
Coba error code-nya ada di halaman berapa nih error code-nya? Ini dia. Oke. Status code definition. Oke. Ada yang 1xx, ada yang 2, ada yang 3, ada 4, ada 5. Kalau pasti semua udah hafal kan, kalau misalnya kita nggak bisa akses web server, seringkali keluar errornya 404. Nah, ini dilihat di sini sih. Dan ini standar hampir semua protokol di internet, bukan hanya web, email juga, apa segala macam standarnya kayak gini. Kalau depannya 1 biasanya informasi. Kalau 2 tuh oke, sukses. Kalau 3 redirect. Kalau 4 client error, kalau 5 server yang error. Tapi kalau mau lebih detail kita bisa lihat di halaman ini ya. 32, 33, 34, 35, 37. Coba kita lihat ke bawah ke halaman itu. Oke, ini 50-an, 52, halaman 3. Nah, ini dia. Ini ya. Ini 300 multiple choice, 301 permanen. Yang sering kita lihat ini 404 sih. Ini 4 bad request, 401, 403, 404 not found. Nih, standar banget ya. Jadi kalau si Misbah mah tinggal ngomongnya doang. Misbah, itu ada di server lu tahu. Nggak usah diomongin, langsung kerjain aja. Si Misbah mah ngomong. Awas lu ntar Rebo ketemu gue tagih lu. Oke, mana tadi? Saya mana sih tadi? Ini ya. Jadi angka-angka ini standar. Mau email juga ntar sama mirip-mirip kayak gini juga. Intinya kalau error 4, kalau server yang error 5, kayak gitu. Beres ya. Jadi ini standar semua. Dan yang menarik dari sini adalah server akan berkomunikasi dengan server ke klien akan komunikasi dengan angka. Klien ke server akan komunikasi dengan kata-kata. Jadi ini get, head, post ini adalah klien ke server. Server ke klien angka bentuknya. Jadi misalnya get apa, nanti kalau dia oke ya 200 bentuknya. Oke. Dia respon ke get, dia respon ke head, dia respon ke post. Itu angkanya 200 kalau oke. Kalau tidak oke 400, 4 sekian lah. Beres ya. Jadi kita bisa lihat nih makhluk ini. Get, head, postnya. Jadi server klien ke server bentuknya tulisan, server ke klien bentuknya angka. Coba kita lihat yang lain. Ini RFC 1945 HTTP. Kita lihat yang lain SMTP. Jadi dengan cara itu kita bisa lihat gimana cara kerjanya. Kalau udah ngerti cara kerjanya kita bisa ngehack. Hack tuh gampang sih kalau ngerti. Oke. SMTP. SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol. Ini lebih tua daripada HTTP. Coba lihat HTTP tadi tahun 98 kalau nggak salah. HTTP tahun 90 sekian. Mail itu dibuat tahun 80-an. Jadi mail itu hampir 10 tahun sebelum web. Oke. Dan ini protokolnya bisa kita lihat di sini. Tahun 81 dibikinnya. Ini lu pada udah lahir belum? 81. Di sini ada coba. Ini ada replies code. Masih di alam ruh. Saya udah lahir, kalau saya sih udah tua berarti. SMTP command bentuknya teks, nanti reply-nya berbentuk angka. Oke, ini kita lihat cara contoh, ini SMTP ya. SMTP kalau kita lihat nih cara komunikasinya kayak gini. Ini klien ke server, mail from itu klien ke server akan jawabnya gini 250 oke. Terus receive to ini klien ke server akan jawab lagi 250 oke. Receive to 550 itu kalau usernya nggak ada. Ini oke. Udah gitu data. Udah gitu teksnya. Udah gitu oke. Terus quit.
gitu. Jadi bentuk komunikasi kayak gini banget antara klien dan server. Yang satu berbentuk tulisan, yang satu berbentuk angka. Jadi protokolnya dibuat kayak gini. Yang ini yang buat ini legend sebetulnya. Jonathan Postel tuh legend banget. Bisa dilihat di sini nih orangnya sih. Jonathan Postel. Ini yang bikin internet sih sebetulnya. Nih, ini dia orangnya. Oke, coba saya nanya deh. Yang kontrol IP address pertama kali siapa? Sok tulis di chat. Yang kontrol IP address siapa pertama kali? IP address dikontrol oleh siapa? Ada yang tahu nggak sih? IEEE. Salah. IEEE. IANA. Yang benar IANA. IANA tuh siapa? IANA tuh Jonathan Postel. Tadi port web 80, HTTP 80, HTTPS 443, terus SMTP 25. Yang kontrol nomor itu siapa? Ada yang tahu nggak? Silahkan ditulis. Tahu? Nggak? Nggak tahu? Nomor port itu? Yang kontrol siapa? Nggak tahu juga ya? Yang kontrol nomor port itu adalah IANA lagi. Namanya Jonathan Postel juga. Terus domain ada .id, .com segala macam. Yang kontrol siapa? Jonathan Postel. Jadi yang kontrol semua Jonathan. Termasuk RFC ini standar internet yang pertama kali maintain namanya Jonathan Postel juga. Jadi orangnya satu sih, Jonathan Postel. Jadi yang bikin internet sebetulnya yang sampai internet bisa jadi dan jalan seperti hari ini namanya Jonathan Postel gitu. Ini legend banget kalau tahu sih. Ini orangnya dahsyat banget. Dan yang seru adalah, nih saya kasih lihat yang namanya DNS dikit lah, biar pada tahu lah. Coba dik NS tuh name server kan, misalnya ITTS ACID. Kita bisa ngecek ITTS name servernya ada di ID web host, itu ya, IP-nya sekian. Coba kita lihat lagi. Ini ITTS. Coba kalau kita lihat ACID, ada di mana ACID? Kelihatan ada di B DNS ID, C, D, E DNS ID, IP-nya sekian. Oke. Kalau kita lihat lagi, ID-nya sendiri ada di mana? Perhatiin saya cara nulisnya ID titik ya. ID-nya ada C, D, B, ada di Apnik di Australia. Nih, kelihatan? Udah gitu. Kalau titiknya siapa yang pegang? Ini yang titik adalah root server semua. Ini adalah penguasa internet. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, root server semua. Ini adalah Tuhannya internet sebenarnya. Ada di sini. Yang kontrol ini siapa? Namanya Jonathan Postel juga. Jadi dahsyat gitu kalau ngerti sih. Jadi ini orangnya Jonathan Postel, bukan IEEE, jangan khawatir. Beres ya? IEEE ngontrolnya MAC address kali ya. Dulu. Oke. Jadi bukan ARPANET juga, jangan khawatir. ARPANET mah network buat testing gitu ya. Tapi sampai live, sampai operation, sampai hari ini dulunya Jonathan Postel. Sekarang yang megang ini semua ya Internet Society, IETF, orang-orang inilah, orang-orang besar-besar semua. Itu ya. Dan itu yang membuat internet jalan. Dan ini seringkali pemerintah nggak sadar, nggak tahu bahwa ada penguasa-penguasa yang tinggi banget yang ada di internet. Mereka berpikir internet yang megang adalah pemerintah, bukan. Yang megang adalah orang-orang ini sih sebenarnya, pemerintah. Yang megang adalah orang-orang ini semua. Gitu. Yang megang ini semua gitu ya. Jadi bukan pemerintah sih, bukan PBB, bukan. Ini yang megang. Yang megang adalah adminnya dia. Kayak Internet Indonesia yang megang siapa? Emang Kominfo? Bukan. Emang Bapak G Plate itu? Bukan Abji juga sih. Jadi Internet Indonesia yang megang Office Boy, kalau mau tahu. Itu anak-anak yang pegang Internet Exchange. Yang pegang Internet Exchange yang ada di Duren 3, nah itu tuh. Penjahat-penjahatnya ada di situ. Jumlahnya ada berapa ya? 19 orang kalau nggak salah. Grupnya emang namanya Office Boy. Emang. Grupnya namanya Office Boy. Kalau tahu, grupnya namanya Office Boy.
Dan perjanjian di antara mereka nggak boleh dalam satu waktu mereka bertemu semua dalam satu waktu. Jadi semua nggak boleh bersatu. Bayangin kalau mereka jadi satu, udah gitu jatin bom, mati semua. Internet Indonesia mati itu langsung. Jadi nggak boleh anak office boy bersatu tuh nggak boleh sebenarnya. Cuman kadang-kadang mereka kan pengen reunian ya, kadang-kadang nyatu juga sih anak-anak Semprul itu. Ya udah biasa. Kalau udah kenal sama orang-orangnya gelo-gelo semua sih orangnya. Gitu. Ini juga sama di internet juga sama gilanya. Gitu. Oke, sampai titik ini ada pertanyaan lagi? Nggak ada, aman? Ini udah jam 9 kurang seperempat, udah capek. Saya seharian puasa soalnya, terus ngajar. Udah gitu harusnya ngajar dari jam 5 lagi, padahal jam 5 gue belum nyampe rumah. Parah. Ya, ini saya dari rumah sih. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, aman? Paling nggak sampai titik ini kita bisa ngerti yang namanya protokol lapisan protokol ya. Jadi jawaban singkatnya 7 sama 5 itu cuma teori, kenyataan hidupnya nggak seperti itu. Terus di dalam protokol ada banyak sekali parameter. Nanti kalau belajar yang namanya API versi 6, parameternya lebih sedikit. Kita absen nggak? Absen, emang ada absennya? Buat saya nggak penting absen, kalau mau bikin absen silahkan. Yang penting buat saya itu absen dibutuhin sama Pak Aziz sih. Jadi Pak Aziz perlu absen. Jadi silahkan bikin absen. Lu mau absen semuanya sampai lulus juga nggak apa-apa. Absen yang penting buat saya bukan absen soalnya. Yang penting buat saya adalah Anda ngerjain daftar ke open course terus ngerjain kuis UTS UAS. Dari sekarang. Kuis UTS UAS dan pastikan nilainya di atas 90. Gitu aja. Kalau ngerjain sambil nyontek nggak masalah. Duduk sebelahan sama teman ngobrol nggak masalah. Kerjain kapan aja nggak masalah, boleh duduk barengan, boleh ngobrol, boleh nyontek, boleh apa aja, pastikan nilainya 90. Kerjaan berulang-ulang yang diambil adalah nilai tertinggi, gitu aja sih. Kalau mau ngerjain ujian, kalau berani mati mau ngerjain buku, saya lebih suka sih sebenarnya. Saya akan lebih menghormati yang nulis buku daripada yang ngerjain ujian sih sebenarnya, gitu aja. Oke? Beres? Nggak ada pertanyaan? Aman? Ini kayaknya aman. Ya udah. Jangan lupa nanti kalau minggu depan mudah-mudahan saya bisa lagi. Tolong ingetin saya tiap kali buat ngerekam sama stop rekaman. Ini saya stop ya rekaman recordingnya.